Malam hari ini saya coba pengen update ya mungkin buat Bapak Ibu semua mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita mulai aja ya langsung ya. Sip. Nah ini mungkin teman-teman ada yang galau ya posisi saat ini kan. Kalau kita sebut tuh IHSG naiknya cukup tajam dan bimbang gitu bagi sebagian orang. Ada yang nanya juga ini saatnya masih bisa nambah lagi atau bahkan beli, yang masih kebanyakan saat ini juga kan. Aduh saya banyaknya cash sekarang gitu kan. Apakah ini sekarang time to buy atau time to sell gitu. Disclaimer on, bukan berarti pasti tepat. Tapi saya akan berikan pandangan tuh view-nya dari segi makro ya, bukan dari segi emitennya, tapi dari segi makronya. Tapi sebelum kita mulai ini saya pengen review dulu tulisan-tulisan saya ya di tahun 2024 ini, 21 September 2024 saya pernah kasih tulisan bahwa nanti tahun depan tuh di 2025 tuh akan ada koreksi ya, market crash atau koreksi judulnya gitu kan. Saya masih mempertanyakan apakah ini akan crash atau koreksi. Definisi crash sama koreksi apa? Koreksi itu ya kurang lebih sekitar 20% ya, maksimum 10-20%. Crash itu bisa sampai 40%, bahkan lebih. Nah, ternyata waktu itu saya lihat, oh ternyata di 4 April ini confirm bagi saya tuh ini koreksi, bukan crash. Saya ngomong seperti itu. Jadi ada tulisannya dua. Yang pertama tuh saya prediksi di tahun 2025 dan bersyukur tepat ya. Dan Tuhan memberikan jalan tepat. Dan di April tanggal 4 itu pas lagi fear-fearnya saya ngomong ini sudah bottom gitu ya. Time to buy. Kenapa? Karena saya lihat ada beberapa hal ya yang mungkin ngikutin tulisan saya nih, saya ucapin selamat ya, mungkin dapat cuan sekarang cukup lebar. Oke, mudah-mudahan kedepannya saya bisa update-update lagi buat Bapak Ibu sekalian juga supaya dapat manfaat juga. Tapi bukan berarti ibaratnya pasti tepat ya apa yang saya prediksikan, tapi mudah-mudahan setidaknya memberikan gambaran lah. Oke, kita lanjut. Ini berita yang terakhir. Waktu kemarin kan kita dikasih berita bagus yaitu trade deal selama 90 hari, tapi setelahnya gimana gitu kan pertanyaannya gitu ya. Trade deal ini singkat cerita, apakah ini ada resiko eskalasi baru? Nah, ini yang saya coba pengen kita lihat ya sama-sama ke depan seperti apa. Oke, terus yang kedua, Powell baru-baru ini juga ngadain apa ya, conference ya. Dia ngomong bahwa masih wait and see judulnya. Ya, Fed ngomong bahwa ini nanti kita harus rubah nih cara pandang kita ya. Udah gitu karena kita melihat tadinya awalnya tuh Fed itu kan konsentrasinya oh kita tunggu inflasinya nih. Ternyata inflasinya tuh terakhir tuh makin mendingin terus gitu kan. Seperti yang saya sudah tulis kan di yang sebelum-sebelumnya bahwa Trump ini kan kalau kita ngomongin sebenarnya tuh bukan ngincer inflasi, tapi dia tuh lihat dari histori Trump pertama itu inflasinya tuh rendah dan itu terbukti. Saat ini kan inflasinya tidak melonjak ya, tapi tetap rendah gitu kan, dia jaga tetap rendah. Fed ini masih kekeh ceritanya tuh bahwa ini masih belum nih unemployment-nya masih belum, dia nggak ngomong secara langsung ya bahwa tentang unemployment, tapi dia ngomongin tentang supply shock katanya tuh. Dia expect bakal ada namanya itu supply shock ke depan, takutnya akan ngaruh ke inflasi dan lain-lainnya. Dia masih mengindikasikan ini saya belum turunin dulu nih suku bunganya, masih tetap higher for longer lah ceritanya seperti itu. Kan itu kan artinya bad news dong buat market ya. Nah, ini gimana cara kita sikapinya? Oke, kita lihat juga highlight ya kondisi ekonomi Amerika. Saya ambil juga dari beberapa ini dari JP Morgan ya. ISM manufacturing ternyata lagi masuk ke zona kontraksi ya, di bawah 50 ISM-nya. Kalau kita ngomongin bahkan PMI-nya pun juga sama ya. PMI-nya pun juga manufacturing-nya sudah di bawah 50 lagi ya yang terakhir tuh. Kita lihat dari segi job vacancy-nya ya. Jadi lowongnya kerja nih rate-nya gimana? Oh, turun juga nih. Kalau kita perhatikan, setiap kali penurunan job vacancy ini tuh disertai dengan namanya itu resesi. Ya, nah ini terjadi. Apakah US akan ke depannya resesi? Nah, ini kita lihat seperti apa ke depannya. Nah, kita bisa lihat tuh grafiknya ya. Setiap yang ada tanda panah merah, ini ada resesi nih tuh. Kalau ada penurunan cukup tajam, ini semua akan ada muncul namanya itu resesi. Dan di sini kan sudah turunnya cukup tajam. Nah, apakah Amerika akan masuk ke zona resesi? Kuartal 1 ini kan sudah resesi ya. Sudah minus, maksudnya tuh GDP-nya. Nah, apakah di kuartal kedua ini akan masuk ke zona minus lagi? Sehingga kalau 2 kuartal berturut-turutnya Amerika disahkan akan masuk ke dalam zona resesi. Nah, consumer confidence-nya ini sebagai leading indicator-nya ini ternyata makin menurun ya. Jadi bukannya malah optimis tapi makin menurun semenjak April ini, makin tidak percaya diri lah kalau kita ngomongin. Dan kalau kita lihat indikator di small business ya, di small business itu sudah masuk ke zona resesi, bahkan seperti uncertainty index-nya tuh sudah sangat tinggi, itu bahkan lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita perhatikan kalau ada lonjakan ini masuknya ke zona resesi kalau uncertainty-nya cukup tinggi ya kalau kita ngomongin. Nah, terus earning-nya sendiri pun juga sudah grow-nya, earning balance-nya itu masuk ke zona minus. Artinya tuh dia tuh secara growing-nya jelek ya. Earning balance-nya juga tuh dibandingkan dengan S&P yang besar-besarnya juga sudah grow-nya juga jelek.
jelek. Dan kalau kita lihat ternyata kepemilikan di US itu tuh untuk stok itu sangat tinggi sekali. Udah hampir mencapai all time high-nya bahkan di antara sepanjang masa. Artinya apa? Banyak masyarakat mungkin secara bisnis dia mungkin bingung jadi akhirnya banyak masukin ke stok. Bisa jadi seperti itu dan mengharapkan gain dari stok. Nah, pertanyaannya kalau stoknya untung, dia bisa dapat gain. Tapi kalau stoknya turun, crash, ya dia bisa jadi penghasilannya malah tambah boncos ya kalau kita lihat. Sedangkan kan hampir rata-rata di US kepemilikan saham itu cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain dan mereka sangat mengandalkan juga dengan saham ya salah satunya. Oke, nah ini dari segi small business ya. Nah, kalau kita lihat dari labor market ya, labor marketnya juga kita lihat juga lagi ada penurunan ya. Udah gitu bahkan forecastnya dari JP Morgan rata-rata ya, kalau kita melihat bahwa earningnya itu forward tuh masuk ke penurunan cukup tajam ya. 12 month forward PE ya, kalau kita ngomongin dan EPS revisinya tuh cukup tajam ya. Jadi akan ada kontraksi ya kalau kita lihat dan resesi probability indikatornya juga spike ya, artinya tuh untuk Amerika bisa masuk ke zona resesi itu tinggi. Nah, bahkan forecastnya dari JP Morgan sendiri pun juga untuk Amerika itu tadinya 2,8 ini di 2024 itu bisa sampai GDP-nya itu cuma 0,7%. Ya, bahkan di bawah targetnya The Fed terakhir ya kalau kita ngomongin. Nah, ini juga menandakan bahwa pesimis dari JP Morgan sendiri terhadap ekonomi Amerika. Nah, 2026 cuma 1%. Bahkan untuk negara-negara developing market seperti Euro, UK ya, Jepang sendiri pun, Jepang kan ada lonjakan dulu, tapi hampir rata-rata semua tuh single digit kurang bahkan cuma 0, untuk apa GDP growth ya 2025 dan 2026. Nah, ini mengindikasikan bahwa negara di developing market ini tuh sudah masuk ke ekonominya cukup kontraksinya cukup lumayan ya, apalagi selama 2 tahun ke depan ya. Dan yield curve, kalau kita lihat dari histori ya, yield curve ini sebagai prediksi resesi biasanya tuh, dan yield curve ini saat ini kan kita termasuk yang masuknya tuh terpanjang ya saat ini. Artinya tuh masuk ke zona minusnya tuh yield antara tenor pendek dan jangka panjang ini tuh masuknya tuh cukup lama, maksudnya tuh ya cukup panjang waktunya. Ini setiap kali yield curve ini masuk ke zona minus, ya perbandingan antara 10 year sama 3 month atau enggak 2 year, itu dia biasanya tuh sesudah masuk ya melintasi yang nol, angka nol ke bawah itu dia akan masuk ke resesi. Nah ini resesi ya, tanda yang biru ini resesi semua. Jadi setiap kali ini ada penandaan masuk, dia akan masuk resesi. Yang merah ini dia masuk melintasi ke nol, masuk resesi. Nah yang sekarang ini juga kan sudah masuk nih di sini ya. Sorry, di ini nih. Nah yang ini nih sudah masuk kan. Ini kan waktu COVID kemarin. Waktu COVID sempat nyentuh juga masukkan resesi ya. Nah, yang ini sudah masuk dan sudah get out. Biasanya tuh resesi ini akan setelah keluar ya. Setelah keluar, spike keluar, baru nah ini setelah keluar baru resesinya muncul gitu. Nah, ini juga kan sudah keluar nih saat ini. Ya, apakah kedepannya akan ada resesi nih di Amerika? Nah, kita perhatikan sama-sama. Termasuk juga yang 2 tahun ya. Yieldnya antara 10 tahun dengan 2 tahun ini kalau ada spike masuk dulu, udah gitu keluar lagi, nanti ke depannya dalam beberapa bulan ke depannya itu akan ada resesi. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sana. Ini sebagai indikator. Nah, dengan data-data tadi peluang apa nih yang ke depan yang kita bisa gali gitu kan? Kan kesannya kan gloomy banget ya, negatif banget gitu kan. Nah, yang pertama tuh reaksi saat ini tuh market tuh masih berbeda-beda. Banyak yang masih skeptis. Posisi saat ini juga kita mungkin kadang-kadang ada orang yang bimbang, aduh takutnya nanti ada koreksinya tajam nih. Bahkan mungkin bener nggak nih The Fed kan ngomongnya juga nggak bakal potong suku bunga gitu kan. Nah, analis pun juga saya perhatikan juga terbelah nih. Ada yang ngomongin kayak Goldman Sachs ya. Nah ini dia ngomongin bahwa The Fed ini nggak bakal potong suku bunga karena kan sudah perdamaian nih US sama China. Jadi tadinya ekspektasi tahun ini 2 kali, mungkin sampai Desember ini kita nggak bakal potong suku bunga nih The Fed nih. Jadi menurut si Goldman Sachs nih, pemangkasan suku bunga tuh nggak ada di tahun ini. Ya,
Ekonom banyak juga yang seperti yang lain-lainnya juga banyak juga yang prediksi pangkas suku bunga nih tahun ini 2 kali gitu kan. Nah, jadi yang benar yang mana gitu kan kalau kita lihat. Nah, nah teman-teman kalau perhatikan ya, memang terakhir itu The Fed kan ngomongnya bahwa dia tuh masih mau lihat wait and see. Dia masih mau lihat supply shocknya seperti apa. Tapi antara bicara sama tindakan itu menurut saya berbeda. Kalau kita lihat, ternyata diam-diam itu dalam minggu lalu, The Fed itu melakukan namanya QE. Ya, teman-teman, kalau lihat berita ya, kita lihat gali-gali beritanya, itu ternyata melakukan QE. QE-nya dia secara diam-diam, QE-nya. Dia lakukan namanya tuh pembelian 3 tahun, bond 3 tahun, ya, yang US 20 billion, ya, dalam waktu 1 hari. Ya, ini menandakan bahwa biarpun dia ngomong dia nggak turun suku bunga, dia mau mau wait and see dulu, tapi itu dibeli. Artinya apa? Yang sebelum-sebelumnya dia melakukan namanya itu QT, quantitative tightening, artinya kan dia tuh lepas tuh kan bond-bond Amerikanya gitu kan supaya balance sheet-nya juga turun lagi. Nah, sekarang udah melakukan namanya itu buyback lagi pembelian. Buybacknya pakai apa nih si Fed ya? Pasti juga kan cetak uang ya. Kalau kita ngomongin itu namanya disebut dengan QE. Biarpun belum ada namanya tuh potong suku bunga. Nah, jadi makanya teman-teman merasakan kok kenapa ya banyak berita jelek atau nggak banyak ini, tapi kok di market tuh tetap bullish tuh, terutama di emerging market. Ini yang menandakan market tuh kita masuk ke dalam istilahnya tuh risk on, ya. Market tuh berani mencari market yang lebih agresif. Nah, ini yang posisi sekarang, kalau menurut saya ini yang membuat jadi banyak orang yang skeptis, bingung posisinya. Justru kalau menurut saya, prediksi saya dengan langkah The Fed yang diam-diam ini, justru ini menjadikan bullish ya untuk di Mei dan Juni ini 2025. Ini pendapat saya pribadi ya. Mudah-mudahan dalam Mei dan Juni ini kita justru melihat akan ada euforia di market, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini prediksi saya yang pertama. Mudah-mudahan tepat ya. Itu. Nah, yang kedua, tapi nanti di Juli ke atas, prediksi saya ini akan ada koreksi lagi di semester 2. Kenapa? Karena teman-teman sekarang sudah mulai nih, kita lihat bahwa di Juli sampai Scott Bessent itu ngomong bahwa US ini akan mencapai debt ceiling-nya. Ya, defisitnya tuh udah nggak kuat lagi nih. Jadi apalagi di Juli sampai dengan Oktober. Jadi nanti makin ke Juli ke sana, itu makin banyak berita-berita negatif lagi. Salah satunya seperti dengan berita-berita sebelumnya itu adalah debt ceiling crisis misalkan. Ya, udah gitu nanti ratingnya suku bunga US tuh turun. Ya, tadinya triple A jadi AA plus gitu kan. Ataupun turunlah downgrade rating. Kenapa? Karena diekspektasikan Amerika ini pasti akan menerbitkan bond lebih banyak lagi. Menerbitkan bond lebih banyak lagi ya otomatis kan semakin tidak berharga. Nah, itu yang menimbulkan market tuh kalau kita ngomongin tuh bereaksi negatif. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berita yang saya lihat akan muncul nanti di Juli ke atas tuh lebih masif, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi makanya saya ekspektasikan di Juli ke atas ini kemungkinan besar satu selain kondisi Amerika. Tadi kan orang berharap bahwa oh kalau nggak cut rate ada QE nih. Ya, QE-nya sudah nih dijalankan oleh si The Fed kan secara diam-diam dan secara diam-diam gitu kan. Nah, ini akan menimbulkan euforia dulu. Tapi setelah lihat kenyataan ada debt ceiling crisis, ada keadaan US ekonomi yang kurang baik, ya masih yang kurang baik, masuk juga kok setelah QE juga, setelah nanti mungkin ada ekspektasi cut cut mungkin perubahan nadanya di Juni mungkin siapa si Fed nanti pas di Julinya kita lihat kenapa kok tidak berpengaruh ya ekonomi itu makin jelek. Nah, itu yang terjadi nanti prediksi saya di semester 2 ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini tips saya ya untuk saat ini. Ini kalau saya melihat akan ada bullish dulu sampai Mei Juni. Tapi nanti bagi teman-teman yang masuknya di Juni udah lebih tinggi lagi, hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan ke bawah euforianya. Ya, Bapak Ibu sekalian nanti akan ada banyak berita-berita baik. Ya, tapi di Juli hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Gitu. Kalau teman-teman mau masuknya kok nanti Juli aja ya silahkan itu makanya tapi saya nggak menjamin juga koreksinya seberapa dalam ya. Saya nggak yakin sampai di yang sama dengan April ya. Apakah sama dengan yang sekarang juga? Saya nggak yakin ya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya nggak tahu lah nggak ada yang bisa menebak arahnya koreksi juga sampai seberapa dalam ya. Nah, tapi kan sekarang ini dalam waktu dekat ini udah ada downgrade nih dari Amerika yang tadinya triple A jadi triple A minus, nah, apa plus ya beberapa waktu ini ya mungkin aja ada koreksi sedikit dulu. Nah, tapi nanti di Mei Juninya tetap QE-nya akan lebih berpengaruh kalau menurut saya ya membuat market tuh lebih bullish.
ya untuk sampai Juni ya. Ini prediksi saya, Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa jadi tidak tepat. Nah, sentimen yang berikutnya yang justru yang akan menurut saya itu akan bertambah lagi juga, trade war eskalasinya justru akan tereskalasi di semester kedua ini. Kenapa? Kalau kita lihat dari histori, ya, ini ternyata kalau trade war itu tuh di trade war yang pertama ya pernah deal juga di phase one itu di 2000 apa di 2020 2020 betul 2020 ini deal ya. Jadi ya ternyata pernah deal nih di Januari. Tapi di Julinya tuh sampai Desember ini memanas lagi Bapak Ibu sekalian. China-nya nggak tepat janji. Ya sama aja lah kalau kita ngomongin apa si Amerika juga mungkin masih netapin tertentunya, angka-angka tertentu gitu menuntut si China gitu kan. Jadi sehingga singkat cerita, setelah 90 hari dealing yang kemarin, baru-baru ini bisa jadi nanti akan ada drama-drama baru, eskalasi baru kalau mengingat kita lihat dari kebiasaan di trade war yang pertama, Bapak Ibu sekalian, itu sangat besar kemungkinan besar apa untuk bisa terjadi seperti ini lagi. Karena terus terang ya, yang kemarin itu kan masih hanya baru pembicaraan wacana penurunan tarif, belum dealingnya kan. Ini kan lagi di fase untuk kita ngomong itu mencapai kesepakatannya. Ya, dan ini belum tentu juga akan langsung deal. Nah, ini akan ada banyak drama dan eskalasi mungkin akan naik lagi. Nah, ini prediksi saya ini akan terjadi semester 2, Bapak Ibu sekalian, seiring 90 harinya selesai. Ya, nah ini yang akan membumbui koreksi nanti berikutnya. Tapi justru ini jadi good sign ya buat saya sendiri pun juga bahwa ini konfirmasi adanya bullish 2006 2026 ke atas itu terjadi namanya itu long bullish di emerging market. Ini artikel ini saya sudah tayangkan juga di Januari ya di Stockbit Bapak Ibu sekalian kalau mau lihat ya bahwa di tanggal 13-nya, tanggal 12-nya saya udah ngomong dari sebelum-sebelumnya ya, bahkan akan ada namanya itu rotasi sektoral ya, akan ada peluang di 2026 ke atas tuh long bullish ya. Nah, kenapa? Penyebabnya apa? Saya akan tambahan update lagi yang sekarang ini. Yang pertama tuh karena China tuh punya namanya tuh strategi dual circulation, Bapak Ibu sekalian. China ini luar biasa. Ya saya pernah janjikan mau tayangkan bahwa gimana sih strategi China menghadapi Amerika gitu kan. Nah, dia sudah belajar nih tahun 2017 atau 16 ya. Trump yang pertama nih, itu sampai tahun 2021 ya kalau nggak salah tuh Trump yang pertama tuh dia belajar dari sana tuh, wah, saya nggak bisa lagi eh, made in China semua nih, gitu kan? Kalau kita ngomongin, berarti saya harus rubah strategi sedemikian agile itu negara ya China yang tadinya kan punya visi made in China 2025 dia rubah tuh semuanya dengan namanya itu dual circulation. Nah, teman-teman yang belum memahami ini, saya jelaskan ya. Yang pertama tuh dual circulation itu tuh ada dua hal, ada yang internal circulation, ada yang external circulation. Internal circulation itu artinya penguatan ke pasar domestik, artinya konsumsi di dalam negerinya itu mulai akan digenjot. Itu terbukti dengan adanya easing terus. Kemarin terakhir-terakhir ini kan ada berita juga kan bahwa suku bunga mulai dipotong lagi ya dari apa namanya itu PBOC ya, dari apa Fed-nya China lah kalau kita ngomonginnya, Central Bank-nya China kalau kita ngomongin tuh. Itu turunin suku bunga lagi. Berarti dia easing terus. Ya, kemarin juga ada injek, ada QE ya saya sebutnya ya, tapi masih dalam tahap kecil. Dia menunggu Amerika melakukan QE juga, yang kedepannya ini akan berbarengan semua melakukan QE, sehingga dana itu akan membanjiri lagi seperti tahun 2020 gitu kan ya ke market. Ya. Nah, fokusnya itu yang pertama internal circulation itu adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga ya sebagai motor pertumbuhan. Ya, jadi kuncinya itu adalah konsumsi di China. Ini yang saya bilang kan dari sebelum-sebelumnya tuh kalau teman-teman mengikuti, ini saya lihat China sama Amerika pasti dealing. Deal dan terbukti kan? Deal kemarin kan? Kenapa? Karena ada satu kesepakatan yang Amerika mau dan China mau yaitu apa? Amerika ingin menjadi negara eksportir barang-barangnya mereka tuh ingin diterima di China ya ingin apa namanya tuh menikmati masyarakat China lah konsumsinya dan China pun juga ingin mengejut konsumsi dalam negeri. Ada satu kesepakatan yang sama-sama dilihat sama China maupun Amerika. Nah, ini jadi proses dealingnya. Nah, tinggal kesepakatannya gimana nih? Barang China, barang Amerika apa yang bisa diterima oleh China dan lain-lainnya. Nah, ini yang menurut saya nggak mudah karena China pun sendiri sendiri pun melihat bahwa ini bahaya kalau semuanya tuh barang-barang Amerika semua masuk ke China. Makanya kan dia juga produksi sendiri. Ya, nah ini yang kita perhatikan. Substitusi impor, jadi artinya tuh dia
mengembangkan industri dalam negeri agar tidak tergantung sama impor. Tadi saya bilang, ya dia juga nggak mau sepenuhnya tuh tergantung impor tuh dari Amerika 100%. Bahaya, apalagi kan kayak Indonesia nih, semua segala macamnya servicesnya kan tergantung sama Amerika semua. Nah, itu yang menjadi akhirnya kita ketergantungan sama Amerika. Ya, sedangkan China tidak. Ya. Nah, investasi besar-besaran di teknologi tinggi, internal circulation tuh ke manufaktur yang berorientasi nilainya tambah, yang nilai tambahnya tuh tinggi gitu maksudnya tuh ya, seperti semikonduktor, konduktor, AI, mobil listrik dan bioteknologi ya. Nah, ini yang sudah saya juga sering omongkan ya bahwa ini internalnya. Nah, kalau eksternalnya itu lebih ke ekspornya tetap penting tapi ditujukannya ke negara berkembang. Ya, jadi artinya tuh dia mulai memindahkan industri-industri yang low tech ya low value itu mulai ke negara-negara sampingnya atau sekutunya dia secara nggak langsung ya tetangga lah lebih ke selatan. Nah, dia menginisiasi program BRI diperluas juga yang tadinya cuma sampai dengan Eropa sampai ke Afrika. Sorry, sampai ke Amerika Selatan. Sekarang tuh ya, yang dulu kan cuma sampai Afrika dan Eropa ya. Terus diversifikasi mitra dagang yang tidak tergantung lagi pada AS dan Eropa ya. Nah, tujuan dan penyebabnya yang pertama tuh tujuannya untuk ketahanan ekonomi jelas ya, reindustrialisasi. Jadi artinya tuh dia belajar China ini yang saya pernah ngomongnya ini udah pak view-nya tuh lebih panjang lagi. Dia sudah tahu nih bakal terjadi namanya tuh kan Mar-a-Lago Accord yang seperti yang dilakukan Plaza Accord waktu Jepang kemarin kejadian. Jepang bisa masuk ke Lost Decade karena adanya namanya Plaza Accord. eh, dia belajar dari sana tuh dia sudah mulai namanya melakukan gak mau dia lakukan seperti Jepang, Jepang gitu kan Jepang sendiri banyak keluar industrinya tapi nggak bisa terkontrol dengan baik gitu kan karena swasta kan kalau kita lihat. Nah, dia mulai pilih mana yang harus saya bisa jaga tuh industri yang keluarnya dan dia akan lindungi supply chain-nya. Nah, itu luar biasa China sudah memandangnya tuh ke depan ya. Dia tahu bakal terjadi konflik seperti ini lagi dan dia sudah persiapkan jauh-jauh hari ya. Dan dia akan fokusnya ke tujuan konsumsi domestik dan diversifikasi global, mengurangi ketergantungan sama global, dan lain-lainnya. Ini penyebab yang utamanya ingat gak dulu tahun yang pertama China yang Trump 1.0 itu kan ada berita Huawei itu yang gila-gilaan kan di ban dan lain-lain. Nah, ini belajar dari sana akhirnya China membuat namanya itu dual circulation ya. Ini itu nggak akan saya bahas lebih dalam gitu ya. Nah, ini satu contohnya industri dasar itu pindah keluar China ke transshipment, istilah judulnya ya. Dia akan mendorong yang industri yang berteknologi rendah dan padat, padat karya, seperti contohnya tekstil garment, elektronik dasar, perakitan komponen, dan barang konsumsi low end seperti mainan, mainan furniture murah ini akan didorong masuk ke negara-negara sekutunya dia di emerging market yang lainnya, terutama di selatan. Ya, contoh dari Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Kamboja, dan Ethiopia ya di Afrika ya kalau kita ngomongin. Contoh dan mungkin bisa masuk juga banyak-banyak negara lagi juga ada Mesir dan lain-lainnya ya. Contoh banyak juga seperti pabrik tekstil as kaki Cina masuk ke Asia Tenggara dan Afrika Timur dan China tetap mempertahankan kontrolnya lewat investasi dan penguasaan supply chain. Nah, ini pintarnya China ya kalau kita ngomongin. Oke, menumbuhkan, membantu negara sekelilingnya sambil memperluas kekuatan geopolitik dia, tapi dia tetap kontrol. Nah, itu yang luar biasa China ya. Fokus domestik dan industri teknologi, sedangkan domestiknya fokus ke high tech ya, ke high tech seperti semikonduktor, komponen khusus seperti analisis seperti baterainya ya. Udah gitu AI ya, bioteknologi, teknologi baru dan robotik dan lain-lain ya. Dia ada juga melakukan namanya itu China Integrated Circuit Investment Fund untuk penanaman modal dalam negaranya. Udah gitu ada subsidi juga dan lain-lain. Dia mendorong fokus ke high tech value ini. Makanya terbukti kan kita lihat growing-nya tuh luar biasa karena perang ke depan tuh perang teknologi. Ya Bapak Ibu sekalian. Dan China mempunyai namanya itu strategi multilokasi. Dia nggak mau supply chain itu hanya ditumbuhkan hanya satu tempat saja. Dia lakukan diversifikasi supply chain, ya. Satu contohnya tekstil garment kan ke Bangladesh sampai ke Ethiopia juga ada ya. Nanti ke Indonesia juga akan masuk gitu ya. Lalu pelan-pelan ya. Kemarin kan terakhir yang Cirebon tuh yang apa? Yang banyak ribut-ribut tuh yang adanya siapa sih si ya yang lokal-lokal ngeganggu lah kalau kita ngomongin preman-preman lokal ya. Nah, elektronik perakitannya sudah ada juga mulai masuk ke Vietnam, India, Indonesia, Malaysia, dan lain-lain juga. Ini kalau kita lihat ini untuk tujuannya untuk menguasai supply chain dan diversifikasi. Artinya negara-negara yang dekat dengan dia terutama di jalur-jalur strategis ini akan mulai banyak masuk dan ini jadi keuntungan buat Indonesia. Kalau kita lihat targetnya di 2025 ini untuk industri
gambaran industri relokasinya di China itu untuk AI dan robotik ini akan menaik tajam di dalam negerinya dia, termasuk EV dan semikonduktor. Tapi mainan perakitan, electronic consumer, dan tekstil garment ini akan turun tajam di China sendiri, relokasi semua ke luar negeri. Ya, bertahap ya, nggak, tapi nggak semua. Ada juga tetap ya. Tapi ini gambaran bahwa China ini keseriusan China untuk selain membantu menguasai geopolitik juga, ya, ada kepentingan geopolitik juga, dan juga untuk menumbuhkan sekeliling kan, kayak gayanya Amerika ya, seperti itu membantu kawanan sekeliling juga, dan memperluas kekuasaan geopolitik dan menguasai supply chain. Nah, itu yang luar biasa. Nah, itu satu gambaran peluang untuk Indonesia ya ke depan. Nah, itu yang pertama ya. Kenapa saya lihat ada namanya tuh peluang untuk Indonesia ke depan, ada peluang rencana untuk relokasi banyak industri, terutama dari China sendiri pun akan masuk kecipratan ke Indonesia selama ada perbaikan di Indonesia, terutama dari regulasi dan lain-lain ya. Nah, terjadi rotasi global juga ya diprediksi ke depan seperti yang saya sudah ngomong jauh-jauh hari dari Januari bahwa nanti ke depan akan ada namanya itu rotasi dari developed market ke emerging market. Kenapa? Yang pertama karena growing-nya GDP-nya rendah, dan yang kedua dia cap-nya sudah terlalu mahal, market cap-nya. Kalau kita lihat Magnificent Seven itu masih berkisar biarpun sudah drop kemarin itu masih sekitar 25 hampir 30% loh share-nya dari S&P 500. Ya, ini membuktikan bahwa ini overvalue banget ya. Udah gitu dia ngelihat bahwa kalau kita bandingkan antara MSCI, MSCI ya, MSCI dari emerging market versus dengan developed market ini sudah murah banget ya. Dan ini akan ada rotasi seperti yang layaknya terjadi. Ini terjadi seperti gimana nih rotasinya? Kalau teman-teman perhatikan, ini dengan Fed Fund Rate apa hubungannya? Ya, kalau kita lihat Fed Fund Rate ini turun ya. Kalau kita ngomongin Fed Fund Rate ini turun, ini emerging market diuntungkan. Fed Fund Rate-nya naik, emerging market dirugikan. Ini turun lagi, ini diuntungkan. Nah, sekarang kan naik lagi nih, emerging market dirugikan. Nah, ke depan pertama, Fed ini akan turun lagi nggak? Sehingga nanti emerging market ini akan diuntungkan. Nah, ini yang menyebabkan menurut saya ini akan terjadi namanya tuh long bullish yang saya sebutkan. Mudah-mudahan banyak dana begitu nanti cut rate itu semua akan risk on, akan masuk ke emerging market terutama. Ya Bapak Ibu sekalian, nanti akan Bapak Ibu sekalian lihat bahwa kenapa ya kok sekarang PI-nya bank-bank seperti Bank BRI, banknya BCA mungkin kan PI-nya makin lama makin turun, makin rendah banget gitu kan. Sekarang mah Indonesia udah nggak dihargai lagi. Karena siklusnya sekarang ini sedang berada seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak mengherankan. Ya, mungkin kalau kita lihat dari histori dulu juga PI-nya, bahkan PI-nya BRI pernah sempat single digit. Di saat long bullish, PI-nya BRI itu akan premium. Ya, PI-nya BCA itu akan premium, Bapak Ibu sekalian. Ya, jarang menemukan bahkan sampai single digit lagi. Nah, ini yang disebut dengan re-rating PI ke depan yang akan ada peluang potensi selain pertumbuhan dari EPS juga, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Nah, ini peluang rotasi global prediksi saya di tahun 2026 ke atas ya. Nah, re-rating PI 2026 ini kalau kita lihat tadi di developing market, growing EPS itu lambat. Tapi kalau kita perhatikan untuk emerging market, itu rata-rata ini sudah masuk ke double digit semua nih. Ya, EPS grow-nya di tahun 2025 sampai dengan 2026. Ya, Indonesia diprediksi growing-nya yang tahun ini 0% ya karena kan mungkin ada pergantian kepemimpinan tahun depan 6%. Kalau kita lihat kayak contohnya South Africa, South Africa 30%. Ini ya 15% tahun depan. Makanya seksi. Ya, India 16%, 15%. Semuanya tuh hampir double digit. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya nanti akan ada banyak dana, fund-fund itu akan masuk kembali ke emerging market, Bapak Ibu sekalian. 2026, 2027, ya. Nah, gimana dengan kondisi ekonomi Indonesia sendiri gitu kan? Apakah memang sedemikian jelek gitu kan? Sekarang ini kan kita lihat disuguhin banyak berita-berita negatif ya tentang kondisi ekonomi sendiri. Bener nggak bisa bullish nih tahun 2026 ke atas gitu kan? Kalau kita lihat bisa jadi long bullish, bisa jadi rating. Jangan-jangan ke negara lain nggak ke negara kita. Kalau menurut saya sih
akan terjadi juga. Biarpun Indonesia mungkin porsi di MSCI-nya cuma 1% saat ini ya, sempat 2% dulu, tapi itu akan kecipratan dengan dana yang masif besar sekali nanti akan masuk ya. Nah, terutama justru kalau menurut saya prediksi yang tadi awalnya 6% atau bahkan mungkin growing yang nggak besar itu bisa jadi lebih tinggi. Kenapa? Nah, ini kalau kita lihat dari pemaparan LPS kemarin, saya ada lihat beberapa hal yang menarik. Yang pertama, kalau kita lihat PMI Indonesia saat ini kan mereka sempat kontraksi nih, sudah masuk ke zona kontraksi ya di April, tapi indeks kepercayaan konsumen ini sebagai leading indikatornya masih tinggi, bahkan naik lagi. Ya, biasa kalau PMI ini sebagai apa namanya tuh sebagai lagging indikator. Leading indikatornya itu kepercayaan konsumen. Ya jelas aja, dulu kan sempat drop kepercayaan konsumen juga ini akan masuk ke zona negatif. Kredit perbankan juga tumbuh negatif karena kenapa? Karena PMI juga ngedrop, itu wajar ya kalau kita lihat. Nah, kita lihat ke depan apakah dengan indeks kepercayaan konsumen yang semakin meninggi ini membuat nanti akhirnya PMI perlahan-lahan sendiri akan masuk ke zona ekspansi lagi. Nah, kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Terus yang kedua nih, kalau kita lihat dari kepercayaan konsumennya tetap di level optimis yang tadi saya udah bilang ya, tinggi, tetap tinggi. Kalau kita lihat penjualan retail di Maret naik ya, ini mungkin karena pengaruh juga dari sektornya apa Lebaran. Tapi kalau kita lihat dari tahun sebelumnya juga ini cukup tinggi, masih cukup oke ya. Udah gitu penjualan mobil baru juga sudah mulai ya, memang di awal kuartal kemarin tuh sampai dengan April kemarin kan jelek nih. Tapi sorry, sampai dengan Maret itu jelek kan. Di April ini secara quarterly, secara bulanan itu ada perbaikan ya untuk penjualan mobil maupun motornya sendiri, biarpun masih nggak sebagus yang tahun lalu atau yang bulan kemarinnya ya. Bulan kemarinnya kan itu lebih lebih jelek ya kalau kita ngomongin. Nah, ini sudah ada perbaikan, saya lihat tuh. Dan kalau kita lihat ya, menabung ya ini menarik nih. Ya, indeks menabung itu ternyata di April itu sudah mulai meningkat. Tabungan itu meningkat. Nah, saya akan nanti lebih jelaskan lebih dalam lagi ya, sesuai dengan yang di LPS kemarin di ini kan biarpun semen ini turun ya itu normal, dan neraca perdagangannya surplus. Nah, optimisme ini meningkat ya, tadi saya sudah ngomongin. Dan ini yang menariknya nih, IKK itu kalau indeks kepercayaan konsumen itu tuh meningkat ya. Jadi artinya untuk yang penghasilan yang menariknya di sini nih. Kita lihat IKK yang terlihat berpendapatan 1,5 juta per bulan ya. Ini meningkatnya cukup tajam ya. Ini kita lihat nih. Ini IKK yang apa namanya tuh yang warna jingga ini, sorry yang warna, sorry bukan jingga, yang warna ini nih ya. Ini kelompok yang miskin lah, yang paling miskin gitu ya, paling bawah, di bawah 1,5 juta kalau kita ngomongin. Ini meningkatnya dari tadinya jelek, tadinya setahun lalu kontraksi, di 2004 paling jelek, di kontraksi sini, ini sekarang meningkat nih ke atas. Ya, nah ini membuktikan terjadi pemulihan. Makanya nggak heran kemarin BTPS itu bisa naik tinggi. Ya, sahamnya bisa naik tinggi. Asing tuh pada beli terus. Kenapa gitu kan? Karena mungkin dia sudah tahu duluan kalau kita ngomongin data-data seperti ini. Ada perbaikan ternyata untuk yang kelompok menengah bawah. Bahkan ultra mikro mungkin yang mikro sekali gitu kan. Kalau kita lihat yang penghasilannya itu di bawah 1,5 juta per bulan. Ya, sedangkan untuk yang di menengahnya ini belum ada perbaikan, masih steady. Ya, makanya kita lihat ke depannya mungkin mudah-mudahan semakin bergulirnya program MBG dan lain-lainnya, ini akan membantu juga yang pertama dari yang menengah bawah dulu, yang paling miskin dulu, nanti perlahan-lahan yang lain juga akan terbantu, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya BRI juga kemarin kan sempat udah mulai rebound nih. Ya, karena kenapa yang mikro-mikro dan ultra mikro ini udah pelan-pelan akan rebound lagi juga. Ini menurut data LPS ya, bukan data saya ya. Dan kalau kita lihat IKKP-nya, kepercayaan kepada pemerintahnya masih cukup tinggi, artinya bagus ya. Dan tabungan juga ini ada meningkat, biarpun apa total giro atau nggak dana pihak ketiganya itu menurun ya. Tapi tabungan masyarakatnya cukup meningkat ya. Penyaluran kreditnya menurun, tapi investasinya biarpun menurun ya. Tapi kalau kita ngomong konsumsi, konsumsi ini mulai meningkat kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya nanti otomatis ya. Nanti kalau konsumsi bagus, PMI naik lagi, investasi pasti bergulir lagi. Itu ceritanya kita lihat yang di berikutnya. Nah, pertumbuhan simpanan yang di tier 2 miliar ke bawah itu membaik. Ya, ini perkembangannya cukup positif ya kalau kita ngomongin. Jadi artinya di sini tuh ada perbaikan yang cukup signifikan lah untuk yang kalangan menengah ke bawah.
Nah, apalagi kita lihat ada program pemerintah jangka pendek dan jangka menengah ini yang saya lihat mudah-mudahan ini akan membantu juga. Sudah mulai ada keseriusan lah dari pemerintah. Ya kita lihatlah 3 bulan kemarin menurut pengakuan dari LPS katanya ya dari bahwa ya kita lihat kan masih ada namanya tuh pergantian pemerintah sepenuhnya juga dana itu belum mengucur kan. Banyak ada relokasi dana, dana dari apa dan lainnya juga belum 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 apa tersajikan, belum masuk gitu kan. Nah, saat ini katanya sudah mulai itu ya, sudah mulai dana itu sudah mulai ada indikasinya tuh M1 katanya M1-nya sudah mulai masuk katanya tuh ke market. Waktu 3 bulan kemarin belum masuk. Nah, makanya sekarang kalau kita lihat ternyata indikator-indikatornya mulai membaik di apa bulan Mei ini ya untuk M1-nya, M1 supply money ya. Nah, ini apalagi nanti bakal didorong program-program MBG, penyaluran bansos, diskon subsidi listrik, ini akan segmentasinya ke menengah juga, kalangan menengah, ini akan membantu daya pemulihan jangka pendek, daya pemulihan daya beli kalau kita lihat ya. Nah, pertanyaannya kan kontroversi nih MBG-nya. Saya lihat ya namanya pelaksanaan program baru, kontroversi pasti selalu ada, tapi kan pasti akan ada perbaikan, transformasi, perbaikan-perbaikan ya. Nah, ini kita perhatikan ke depannya. Lalu akan ada peningkatan kemudahan berusaha, izin, deregulasi, dan lain-lain juga akan dipermudah ya. Terus yang ketiga, sektor produktif juga seperti kur ya, koperasi juga ini akan dipercepat. Juli ini mulai digenjot lagi, sudah ada pembicaraannya juga dengan bank-bank swasta dan lain-lainnya juga ini akan membantu, terutama di kalangan-kalangan mikro, ultra mikro ke depannya ya. Dan yang keempat juga perluas pasar ekspor pembukaan seiring dengan China, target China juga dia perluasnya di selatan-selatan ya ekspornya ini akan berbarengan juga. Seperti kita nanti mungkin akan kerjasama dengan Afrika, dengan negara-negara lain. Nah ini juga akan semakin banyak ya, terutama dengan negara BRICS ya. Kelima, deregulasi. Nah, deregulasi ini untuk izin impor dan lain-lain ya. Ini juga akan menambah eh, point of view yang bagus ya. Saya pernah saya sebutkan juga di apa di video saya sebelumnya, deregulasi di bidang terutama impor barang ini juga ini membantu untuk justru inflasi, daya saing inflasinya akan menurun. Ya, untuk sektor-sektor tertentu justru akan dapat benefit banyak ya. Asal selama pemerintah juga harus jeli, jangan sampai memperlakukannya semua itu dibuka. Ya, dia akan teliti nih mana yang fokus buka, mana yang enggak. Kalau kita lihat pemaparan dari apa namanya tuh Dewan Ekonomi Nasional perwakilannya ya di kemarin tuh di YouTube ya saya dengar itu cukup optimis ya karena dia memperlakukan justru nggak dibuka sekonyong-konyong tuh dibuka semua, tapi dia lakukan tuh namanya tuh apa ya, mana dilihat nih sektor mana atau nggak tertentu dia akan buka, mana yang akan nggak dibuka sebebas-bebasnya. TKDN pun bukan berarti dihapuskan semuanya. Nah itu yang justru menurut saya bagus ya. Semakin lebih fokus, semakin lebih nggak kebijakan tuh nggak generalisir, tapi benar-benar difokuskan untuk sektor-sektor yang tertentu yang manfaatnya itu lebih baik ya. Sehingga saya masih optimis justru semester 2 ini secara ekonomi perbaikannya cukup baik. Ini yang menopang nanti justru untuk long bullish di 2026 ke atas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga untuk jangka menengahnya kan hilirisasi, transformasi ekonomi digital, transisi energi ke ekonomi hijau ini akan terus digenjot ya, seiring dengan banyaknya investasi dari China yang masuk ke Indonesia. Ya, jelas akan menimbulkan juga banyak lapangan kerja, transfer teknologi dan lain-lainnya ya. Nah, kalau kita lihat ini ada satu yang menarik dari pemaparan siklus ekonomi dari LPS sendiri yang kemarin dilakukan ya. Yang pertama kalau kita perhatikan tuh sebenarnya tuh ini Indonesia ini wajar ada kontraksi ekonomi dulu ya karena ini semua siklus ekonomi ya. Ini kalau kita lihat siklus ekonomi yang pertama itu kita lihat di tahun 2000 sampai tahun 2008 nih ya. Tahun 98-nya kan crash nih di sini ya. Posisinya kan crash. Nah, jadi ada gap dulu nih. Terus satu siklus lagi tuh tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 nih. 2020-nya kan crash ya kalau kita lihat. Nah, ini satu siklus lagi 10 tahun. Jadi satu siklus itu kurang lebih 10 tahunan lah ya. Kalau kita lihat IHSG tahun 98 sampai tahun 2008 itu terendahnya sampai 300. Tapi nanti begitu naiknya itu bisa sampai 2800 yaitu kenaikan 9 kali ya. Tahun 2008 kontraksi dulu kan siklus ekonominya itu sampai dengan 1090 IHSG-nya itu naiknya sampai 6700 lah. Kurang lebih hampir 7 kali lipat ya, 6 sampai 7 kali lipat. Nah, tahun 2020 ini kita kontraksinya sampai dengan di bawah 4000 ya. Apakah
apakah kalau kita ngitung dengan angka seperti ini, mungkin aja akan tercapai nggak ISG di 25.000? Waduh, kesannya kan kayak ngawang-ngawang banget nih 7.000. Kan sekarang kan 7.000 kan kondisinya gitu ya, 7.100. Pertanyaannya, yakin gitu bisa sampai 25.000 sampai tahun 2030 nanti? Saya masih cukup optimis karena adanya rotasi global, karena ada perbaikan struktur ekonomi, dan disertai dengan apa namanya tuh banyaknya dana asing yang masuk dan investasi yang masuk. Harusnya, makanya judulnya saya udah ngomongkan ini akan menjadi long bullish, akan ada muncul namanya itu PI apa re-rating dari PI ratio ke depan. Mudah-mudahan ISG bisa mencapai 25.000 ya minimal ya di tahun 2030 Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan jadi sekarang murah nggak? Kalau investasi ingin long term saat ini sudah saatnya mencari strategi saham-saham yang dipegang bukan hanya untuk jangka pendek tapi untuk bisa jangka panjang. Nah, pertanyaannya saham-saham yang seperti apa? Nah, itu nanti dibahasnya di HIN semua ya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang pengen tahu ada riset-risetnya. Tapi apa yang bisa jangka pendek juga nggak? Oh, banyak juga bisa. Ada yang siklus ya, siklus jangka pendek. Nah, ini kita bisa belajar juga. Nanti akan ada pembelajaran juga ya hari Senin mulai ya. Nanti mungkin dipaparkan oleh Pak Faruk. Nah, makanya prediksi 2025, 2026 ini apa aja sih bakal growing, terutama yang bakal growing itu di sektor energi, material. Material ini akan growingnya tuh dahsyat double digit. Terus industrial juga akan double digit rendah. Dan yang bagus tuh healthcare. Healthcare ini akan tinggi. Financialnya termasuk steady. IT yang akan tinggi sekali. Double digit ke atas high. Double digit ya. Termasuk dengan real estate dan telkom dan utilities. Nah, ini sektor-sektor yang cukup menarik Bapak Ibu perhatikan. Ya, mudah-mudahan di tahun 2026 ke atas kita bisa menikmati market long bullish ya. Sehingga kita bisa growing together. Ya, mungkin ini pemaparan dari saya.